Aku kira menikah dengan pria Arab kaya raya akan membuat hidupku tenang dan bahagia. Tapi kenyataannya, aku justru masuk ke dalam lingkaran rahasia yang penuh luka. Dari luar, semua terlihat sempurna. Rumah megah, mobil mewah, pesta besar yang dipenuhi tamu terhormat. Namun di balik pintu-pintu itu, ada air mata, pengkhianatan, dan cinta yang tak pernah kupahami. Setiap langkahku seperti terikat. Setiap senyum yang kulihat menyimpan maksud tersembunyi. Aku hanya wanita sederhana dari Indonesia, tapi hidup menuntunku menghadapi ujian yang tak pernah kubayangkan. Dan sejak hari itu, aku tahu, kebahagiaan selalu punya harga yang mahal, bahkan bisa jadi nyawa. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Dulu aku percaya bahwa menikah muda adalah jalan menuju kebahagiaan. Tapi semua itu runtuh ketika suamiku pergi meninggalkan aku dan anakku tanpa alasan yang jelas. Sudah bertahun-tahun aku mencoba menutup luka itu, tapi bekasnya masih membekas. Kini aku berusia 37 tahun, menyandang status janda, dan harus bekerja keras untuk bertahan hidup bersama anakku yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Seperti biasa, aku mempersiapkan sarapan sederhana untuk anakku, lalu bersiap pergi bekerja. Aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga kaya. Pekerjaan ini tidak mudah, tapi aku tidak punya pilihan lain. Gaji yang kuterima cukup untuk membayar kontrakan kecil kami dan biaya sekolah anakku. Meski lelah, aku bersyukur masih bisa melihat senyum anakku setiap hari. Aku selalu berusaha terlihat tegar di depan anakku. Aku tidak ingin ia tahu betapa sering aku menangis dayam-dayam ketika semua orang sudah tidur. Malam-malamku kadang terasa panjang, dihantui rasa sepi dan penyesalan. Namun setiap kali aku melihat wajah polos anakku, aku kembali menemukan alasan untuk bertahan. Hari itu aku datang ke rumah majikan seperti biasa. Rumah megah dengan pilar tinggi itu selalu membuatku merasa kecil. Setiap langkahku di dalamnya terasa asing. Seakan aku hanya tamu yang tidak pernah benar-benar dianggap ada. Majikanku, seorang wanita parubaya yang berwibawa, mempercayakan hampir semua pekerjaan rumah kepadaku. Aku tidak keberatan, karena aku tahu inilah jalan untuk tetap hidup. Sejak pertama kali bekerja di sana, aku sudah terbiasa dengan pandangan meremehkan dari beberapa orang. Ada yang menganggapku hanya janda malang yang tidak punya harga diri. Ada juga yang torang-toranggen menyindir statusku. Aku hanya menunduk, menahan air mata, dan melanjutkan pekerjaanku. Aku tidak ingin membuat masalah. Di sela-sela mencuci piring, pikiranku melayang pada masa lalu. Aku pernah menjadi istri muda yang penuh harapan. Aku mengira cinta cukup untuk membuat rumah tangga bahagia. Nyatanya, cinta bisa hilang dalam sekejap ketika kesetiaan tidak ada. Suamiku pergi meninggalkan aku begitu saja, tanpa kabar, tanpa pesan. Saat itu aku hancur, tapi aku tidak punya waktu untuk meratapi. Aku harus kuat demi anakku. Kehidupan sebagai janda tidak mudah. Lingkungan tempatku tinggal seringkali melontarkan komentar pedas. Ada yang kasihan, tapi lebih banyak yang menganggapku beban masyarakat. Aku belajar untuk tidak peduli. Aku hanya fokus bekerja dan mendampingi anakku. Hari itu, suasana rumah majikan agak berbeda. Ada banyak tamu keluar masuk. Mobil-mobil mewah terparkir di halaman, orang-orang berpakaian rapi mondar-mandir. Aku tidak berani bertanya, hanya melakukan pekerjaanku seperti biasa. Namun, aku bisa merasakan sesuatu sedang dipersiapkan. Ketika sedang menyapu ruang tamu, aku mendengar majikanku berbicara dengan seseorang. Suaranya terdengar serius, membicarakan tentang seorang pangeran yang akan datang. Aku tidak tahu siapa yang dimaksud, tapi dari nada suaranya, orang itu jelas penting. Aku tidak berani mencampuri urusan mereka. Aku hanya pekerja yang tahu batas. Malam harinya, setelah selesai bekerja, aku pulang ke kontrakan bersama anakku. Rumah kecil kami sederhana, hanya 2 kamar sempit dengan dinding yang mulai mengelupas. Tapi di sanalah aku merasa lebih bebas. Aku bisa melepas jilbab, duduk santai,
dan mendengarkan tawa anakku yang ceria. Di balik semua kesulitan, aku tahu kebahagiaan sederhana itu adalah harta terbesarku. Aku menatap anakku yang sedang belajar. Dalam hati aku berdoa, agar ia bisa memiliki masa depan yang lebih baik dariku. Aku tidak ingin ia mengulang kesalahan yang sama. Aku ingin ia tumbuh menjadi seseorang yang kuat dan mandiri. Ketika malam semakin larut, aku berbaring di atas kasur. Stepes, tubuhku terasa lelah, tapi pikiranku berputar. Aku merasa hidupku terlalu datar. Hanya diisi kerja, rumah, dan tanggung jawab. Aku tidak pernah membayangkan akan ada sesuatu yang mengubah segalanya. Aku tidak tahu bahwa pertemuan yang akan datang akan mengguncang seluruh hidupku. Aku tidak tahu bahwa status jandaku yang selama ini menjadi beban justru akan menyeretku ke dalam jalan cerita yang tidak pernah kuinginkan. Malam itu aku hanya menutup mata, berharap esok akan berjalan seperti biasa. Namun takdir ternyata sudah menyiapkan kejutan yang tidak pernah bisa kutolak. Hari itu suasana rumah majikanku lebih sibuk dari biasanya. Pagi-pagi sudah banyak orang berlalu lalang. Sopir, pelayan tambahan, bahkan beberapa orang asing yang tampak seperti pengawal. Aku tidak mengerti ada acara apa, tapi jelas ini bukan hari biasa. Aku tetap menjalankan pekerjaanku. Meski dalam hati merasa gugup, saat sedang membersihkan ruang makan, majikanku memanggilku, "Maya, hari ini kamu jangan pulang dulu. Setelah selesai pekerjaan, ada tamu penting? Aku butuh kamu membantu," katanya dengan nada tegas. Aku hanya mengangguk. Aku tidak punya pilihan lain selain menurut. Siang menjelang sore, rumah besar itu semakin ramai. Mobil mewah masuk satu persatu. Dari jendela, aku melihat seorang pria muda turun dari mobil hitam yang dikawal ketat. Semua orang langsung memberi salam. Aku bisa menebak, dialah yang disebut pangeran. Aku mencoba menunduk, tidak ingin menarik perhatian. Namun langkahku terhenti ketika majikanku memanggilku mendekat. "Maya, sini sebentar." Aku menghampirinya dengan hati-hati. Jantungku berdetak lebih cepat ketika melihat sosok pria itu berdiri di hadapanku. Dialah Pangeran Raka. Tingginya menjulang, tubuhnya tegap, wajahnya tegas dengan sorot mata yang sulit ditebak. Ia berpakaian sederhana, namun jelas auranya berbeda. Ada wibawa yang membuat semua orang segan. Aku merasakan tatapannya singgah padaku sejenak, membuatku gelisah. Majikanku memperkenalkan, "Ini Maya. Dia sudah lama bekerja di sini. Orangnya rajin dan bisa dipercaya." Aku menunduk sopan. "Senang bertemu," ucap Pangeran Raka singkat. Suaranya dalam dan tenang, tapi cukup untuk membuatku gugup. Aku membalas dengan suara pelan. "Senang bertemu, Tuan." Pertemuan itu terasa singkat, tapi cukup meninggalkan kesan aneh di hatiku. Aku tidak tahu kenapa seorang pangeran harus diperkenalkan pada pembantu seperti aku. Aku hanya seorang janda biasa. Tidak ada yang istimewa dariku. Sepanjang sore aku kembali bekerja, tapi pikiranku kacau. Aku melihat bagaimana orang-orang memuji, menyanjung, dan menghormati pangeran itu. Aku hanya bisa berdiri di balik pintu, memperhatikan dari jauh. Dalam hati, aku merasa keberadaanku tidak sebanding dengan dunia mereka. Menjelang malam, aku kembali dipanggil ke ruang tamu. Saat itu hanya ada majikanku, suaminya, dan Pangeran Raka. Suasana terasa lebih serius. Aku gugup. Tidak tahu kenapa mereka memintaku hadir. Majikanku berkata pelan namun tegas, "Maya, Pangeran Raka sedang mencari calon istri. Keluarganya menuntut agar ia segera menikah. Kami menyarankan namamu." Aku tertegun. Rasanya dadaku berhenti berdetak. "Saya?" tanyaku hampir berbisik. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Pangeran Raka menatapku dengan wajah datar. "Aku sudah mendengar sedikit tentangmu, Maya. Aku tahu kamu seorang janda, ibu tunggal yang bekerja keras. Aku menghargai itu. Aku tidak mencari kesempurnaan. Aku hanya butuh seseorang yang bisa mendampingi." Aku merasa seperti dipukul dari segala arah. Bagaimana mungkin seorang pangeran ingin menikahiku? Apakah ini lelucon?
Atau ada maksud lain di baliknya? Aku tidak tahu harus berkata apa. Majikanku menambahkan, "Ini kesempatan besar, Maya. Kamu tidak boleh menolak. Ini bukan hanya tentang kamu, tapi juga masa depan anakmu. Pikirkan baik-baik." Aku hanya bisa menunduk. Kepalaku penuh dengan rasa takut dan kebingungan. Aku tahu benar, aku tidak bisa menolak permintaan sebesar ini, apalagi jika datang dari keluarga bangsawan. Namun hatiku menjerit. Aku tidak siap. Aku tidak ingin diperlakukan seperti barang dagangan. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku pulang ke rumah dengan langkah berat. Anak laki-lakiku menyambutku dengan wajah ceria. Bercerita tentang sekolahnya. Aku mencoba tersenyum. Tapi pikiranku melayang ke pertemuan tadi. Bagaimana jika aku dipaksa menikah? Apa yang akan terjadi dengan hidupku? Aku berbaring di kasur tipis sambil menatap langit-langit kamar. Rasa takut menelanku perlahan. Aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah Pangeran Raka muncul berulang kali di pikiranku. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku tidak tenang. Bukan karena keburukannya, tapi karena aku merasa hidupku akan berubah besar jika benar-benar masuk ke dalam dunia itu. Aku ingin menolak. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak siap. Tapi siapa yang akan mendengar? Siapa yang akan membelaku? Aku hanya seorang janda miskin tanpa kekuatan. Malam itu, aku sadar, takdir sedang menyiapkan jalan baru yang sama sekali tidak pernah kuinginkan. Sebuah jalan yang akan menyeretku jauh dari kehidupan sederhana yang selama ini ku tahu. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa aneh. Aku masih belum bisa menerima kenyataan bahwa namaku disebut-sebut sebagai calon istri seorang pangeran. Rasanya tidak masuk akal. Aku hanyalah seorang janda biasa. Seorang pembantu yang hidup dari gaji kecil. Bagaimana mungkin aku masuk ke dalam lingkaran orang-orang berkuasa itu? Namun aku tidak punya waktu lama untuk berpikir. 2 hari kemudian, majikanku memanggilku ke ruang kerja. Di sana sudah ada beberapa orang asing berpakaian rapi, membawa berkas-berkas. Aku merasa gugup, seolah sedang diadili. Majikanku menatapku dengan serius. "Maya, semuanya sudah diputuskan. Kamu akan menikah dengan Pangeran Raka secara siri. Upacara kecil akan dilangsungkan besok malam. Tidak perlu ribet, hanya orang-orang tertentu yang tahu." Saku, terdiam. Kata-kata itu menghantamku seperti palu besar. Aku ingin menolak, tapi bibirku terkunci. Aku tahu apa artinya melawan keputusan ini. Hidupku dan anakku bisa dalam bahaya jika aku mencoba kabur. Pangeran Raka masuk beberapa menit kemudian. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menusuk. Ia duduk di seberangku dan berkata dengan suara lembut, namun tegas. "Maya, aku tahu ini mendadak. Aku tahu kamu merasa terpaksa, tapi percayalah, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya butuh seseorang yang jujur dan kuat di sisiku. Aku melihat itu ada dalam dirimu." Aku menunduk, tidak sanggup menatap matanya. Hatiku bergetar. Kata-kata terdengar tulus. Tapi bagaimana aku bisa mempercayai pria yang baru ku kenal? Terlebih lagi, ini bukan pernikahan yang kuinginkan. Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh tekanan. Anak laki-lakuku bertanya kenapa aku terlihat murung. Aku tersenyum tipis dan bilang aku lelah. Aku tidak sanggup menceritakan apa yang sedang terjadi. Aku takut ia ikut merasa ketakutan. Esok harinya, semua berjalan begitu cepat. Aku diberi pakaian sederhana, namun anggun. Wajahku dirias seadanya. Aku merasa seperti orang asing dalam tubuhku. Sendiri, di depan penghulu dan beberapa saksi terbatas, ijab kabul berlangsung. Suara Pangeran Raka terdengar mantap ketika mengucapkan akad. Aku hanya duduk kaku, menahan napas. Hatiku kosong, seolah aku hanyalah boneka yang digerakkan oleh tangan orang lain. Dalam hitungan menit, statusku berubah. Dari janda miskin menjadi istri siri seorang pangeran. Setelah akad selesai, semua orang tampak lega. Majikanku tersenyum, puas. Para saksi memberi selamat. Sementara aku hanya bisa menunduk, menahan gejolak yang berputar dalam diriku. Aku merasa tidak ada yang benar-benar peduli dengan perasaanku.
Malam itu, aku dibawa ke sebuah rumah besar yang katanya disiapkan khusus untukku dan Pangeran Raka. Rumah itu jauh lebih mewah dibandingkan kontrakanku yang kecil. Ada kamar luas, perabotan mahal, dan segala fasilitas yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Namun, anehnya, aku tidak merasa bahagia. Semua kemewahan itu justru membuatku semakin merasa asing. Saat malam semakin larut, aku duduk gelisah di tepi ranjang. Jantungku berdetak kencang. Aku tahu, malam itu adalah malam pertama kami sebagai suami istri. Aku menggenggam tanganku erat, berharap waktu berhenti. Pintu kamar terbuka. Pangeran Raka masuk dengan langkah tenang. Ia tidak mengenakan pakaian resmi lagi, hanya kemeja santai, namun tetap terlihat berwibawa. Ia duduk di kursi dekat ranjang, menatapku lama. "Aku tahu kamu takut," katanya pelan. "Aku tidak ingin memaksa. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku tidak akan menyakitimu. Aku ingin kita saling mengenal perlahan." Aku menelan ludah. Kata-katanya seharusnya membuatku lega, tapi hatiku tetap bergejolak. Aku menjawab lirih. "Saya tidak tahu harus bagaimana. Semua ini terlalu cepat." Ia mengganggak, seakan mengerti. "Kamu tidak perlu menjawab apapun malam ini. Cukup istirahat. Aku tidak akan menyentuhmu jika kamu belum siap." Aku terdiam, tidak menyangka ia berkata seperti itu. Ada sisi lembut yang tidak kukira ada pada dirinya. Namun aku tetap merasa springtime. Aku tidak tahu apakah ini tulus atau hanya permainan kata. Aku merebahkan tubuhku di ranjang, membelakangi dirinya. Air mata menetes diam-diam, membasahi bantal. Malam pertama yang seharusnya penuh kebahagiaan bagi pasangan baru, bagiku hanya terasa seperti penjara baru yang tidak bisa kutinggalkan. Pangeran Raka memadamkan lampu dan berbaring di sisi lain ranjang, menjaga jarak. Aku bisa mendengar napasnya yang teratur, sementara napasku tersengal oleh rasa takut dan cemas. Dalam hati aku berdoa, semoga Tuhan memberikan jalan keluar. Aku tidak tahu bagaimana hidupku akan berjalan setelah ini. Aku hanya seorang wanita biasa yang tiba-tiba masuk ke dunia yang bukan milikku. Dunia yang bisa saja menghancurkan diriku kapan saja. Aku terbangun lebih pagi dari biasanya. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Meski tubuhku berbaring di ranjang empuk, pikiranku terus berputar. Aku masih belum percaya bahwa aku kini sudah menjadi istri siri seorang pangeran. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Aku menoleh sekilas. Pangeran Raka masih tertidur di sisi lain ranjang. Ia berbaring tenang. Wajahnya terlihat damai. Sejujurnya, ada bagian kecil dari diriku yang merasa lega karena ia tidak menyentuhku semalam. Meski kesempatan itu terbuka lebar, ia hanya menepati. Ucapannya memberi ruang untukku. Itu membuatku sedikit lebih bisa bernapas. Aku bangkit perlahan, mencoba tidak membuat suara. Aku berjalan ke balkon kamar yang besar. Dari sana, aku bisa melihat halaman luas dengan pepohonan tertata rapi. Udara segar menyapa wajahku, namun hatiku tetap berat. Aku merasa seperti burung yang dipindahkan dari sangkar kecil ke sangkar emas, sama-sama terkekang. Hanya bentuknya yang berbeda. Tak lama kemudian, aku mendengar suara pintu kamar terbuka. Raka keluar, menghampiriku. "Kamu tidak tidur nyenyak?" tanyanya. Suaranya terdengar lembut. Tidak seperti malam sebelumnya. Aku menunduk, mencoba menatap perasaan. "Saya masih belum terbiasa." Ia mengangguk. "Aku mengerti. Semua ini mendadak untukmu. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku tidak berniat membuatmu menderita. Aku ingin kamu merasa aman bersamaku." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Kata-kata terdengar tulus, tapi hatiku masih penuh rasa takut. Aku hanya menatap halaman di bawah, berharap ia tidak melihat mataku yang berkaca-kaca. Hari-hari berikutnya berjalan dengan aneh. Aku kini tinggal di rumah besar itu bersama Raka. Semua fasilitas ada, makanan selalu tersedia, dan pelayan datang kapan saja aku butuhkan. Namun, aku merasa tidak nyaman. Setiap sudut rumah itu mengingatkanku bahwa aku bukanlah bagian dari dunia ini.
Aku mulai merasakan pandangan sinis dari beberapa orang yang bekerja di sana. Ada yang berbisik di belakangku, menyebutku hanya janda miskin yang beruntung. Ada pula yang torang-torangan menatapku dengan jijik, seolah aku tidak pantas berdampingan dengan pangeran. Aku mencoba menahan diri, tapi di dalam hati, aku terluka. Aku tahu, statusku janda membuatku mudah dihakimi. Mereka tidak tahu betapa sulitnya aku bertahan hidup selama ini. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya ditinggalkan suami tanpa kabar. Bagaimana aku bekerja siang malam demi anakku. Raka tampaknya sadar akan sikap orang-orang di sekitarnya. Ia beberapa kali menegur mereka, meski dengan cara halus. Namun, aku bisa merasakan tekanan besar dari lingkungan sekitarnya. Aku tahu tidak semua orang setuju dengan pernikahan ini. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di ruang keluarga, Raka datang, menghampiri. Ia duduk di sampingku, lalu berkata, "Maya, aku tahu kamu merasa tertekan. Aku bisa melihatnya dari matamu. Tapi percayalah, aku memilihmu bukan tanpa alasan. Aku tidak peduli apa kata orang." Aku menatapnya bingung. Kenapa saya, Raka? Dari sekian banyak wanita yang mungkin lebih pantas, kenapa kamu memilih seorang janda seperti saya? Ia tersenyum tipis, lalu menjawab pelan, "Karena aku melihat ketulusan dalam dirimu. Kamu tidak berpura-pura, tidak mengejar harta atau status. Kamu hanya berusaha bertahan hidup. Itu yang membuatku yakin." Aku terdiam lama. Kata-katanya menusuk hatiku, membuatku bingung antara percaya atau meragukannya. Bagian dari diriku ingin percaya bahwa ia tulus, tapi bagian lain takut ini hanya kata-kata manis, yang suatu hari akan berubah menjadi luka baru. Malam itu aku kembali ke kamar, dengan pikiran bercampur aduk. Aku merebahkan diri di ranjang, menatap langit-langit. Ada perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam diriku. Bukan cinta, tapi semacam rasa penasaran. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya pria ini? Apakah ia benar-benar tulus? Atau hanya memainkan peranku dalam permainan besar keluarganya? Sementara itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan anakku. Aku merindukannya. Aku ingin memeluknya, ingin memastikan ia baik-baik saja. Namun sekarang aku terikat di rumah ini, di kehidupan baru yang penuh rahasia. Aku tahu jalan di depanku tidak akan mudah. Semakin lama aku berada di sisi Raka, semakin besar pula tekanan yang harus kuhadapi. Aku bisa merasakan sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di depan. Sesuatu yang mungkin akan mengguncang hidupku lebih dalam lagi. Sejak pertemuan terakhir dengan Reza, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Wajahnya, kata-katanya, bahkan senyum tipis yang ia tunjukkan, semua terbayang terus di kepalaku. Aku mencoba sibuk dengan berbagai kegiatan kantor agar tidak memikirkannya. Tapi semakin aku berusaha menghindar, semakin kuat pula perasaan itu menekan. Hari itu, aku datang lebih awal ke kantor. Udara pagi masih segar. Suara mesin pendingin ruangan baru saja menyala, dan aroma kopi dari pantry menyebar ke seluruh ruangan. Aku sengaja tiba lebih cepat, karena ingin punya waktu untuk menenangkan diri sebelum aktivitas penuh dimulai. Namun, seakan takdir ingin menguji hatiku, aku melihat Reza sudah ada di ruangannya. Ia sedang menatap layar laptop dengan serius. Sesekali, mengetik cepat. Aku sempat ragu untuk menyapa, tapi saat aku melewati pintu kaca ruangannya, ia menoleh. Tatapan kami bertemu, dan aku hanya bisa tersenyum kecil sambil terus berjalan. Anehnya, ia pun membalas senyum itu, bahkan sempat melambaikan tangan singkat. Sepanjang pagi, aku tidak bisa berkonsentrasi. Laporan yang harusnya selesai dalam 2 jam molor menjadi hampir setengah hari. Aku mendapati diriku menatap layar kosong tanpa mengetik apapun. Yang kupikirkan hanya satu, mengapa kehadiran Reza bisa begitu memengaruhi pikiranku. Menjelang siang, saat aku baru saja kembali dari pantry dengan segelas air putih, Reza tiba-tiba berdiri di depan mejaku. "Nanti sore, setelah jam kerja, kamu ada waktu?" tanyanya pelan. Aku terkejut, hampir saja menumpahkan air dari gelas. Ada, kenapa?"
Jawabku canggung. Aku ingin bicara sebentar, kalau tidak keberatan, katanya, sambil menjaga nada suara. Tetap netral. Aku mengangguk, meski jantungku berdebar kencang. Baik. Setelah jam kerja, ucapku, mencoba terdengar tenang. Sore itu, ketika semua karyawan sudah mulai berkemas untuk pulang, aku masih duduk di meja kerja, dengan Yari-Yari yang terus memainkan pulpen. Reza muncul tak lama kemudian, ia memberi isyarat agar aku mengikutinya. Kami keluar bersama, menuruni tangga gedung kantor, lalu berjalan menuju sebuah kafe kecil di dekat sana. Tempatnya tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa orang yang tampak sibuk dengan laptop mereka. Kami duduk berhadapan di meja dekat jendela. Dari luar, cahaya lampu jalan sudah mulai menyala, menandakan malam sebentar lagi tiba. Reza memesan 2 cangkir kopi, lalu menatapku serius. Aku tidak ingin basa-basi, katanya, membuka percakapan. Aku tahu mungkin ini terdengar tiba-tiba, tapi aku merasa perlu jujur. Sejak beberapa waktu lalu, aku mulai melihatmu bukan hanya sebagai rekan kerja. Aku menyadari aku menyukaimu. Kata-katanya membuat nafasku tercekat. Aku tidak menduga ia akan berbicara sejelas itu. Aku menunduk, memainkan jari di pangkuan, mencoba menenangkan diriku yang kalut. Reza. Suaraku hampir bergetar. Aku tidak tahu harus bilang apa. Ini semua terlalu cepat. Aku tidak bisa langsung menjawab. Ia mengangguk. Wajahnya tetap tenang, meski matanya menyimpan harap. Aku tidak meminta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kau tahu, aku serius. Aku akan menunggu, dan aku tidak akan memaksa. Malam itu, aku pulang dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi, aku merasa dihargai, karena ia memilih jujur. Namun di sisi lain, aku takut. Aku tidak tahu apakah perasaan ini benar-benar tulus, atau hanya permainan hati yang muncul karena intensitas kebersamaan di kantor. Sesampainya di rumah, aku duduk lama di depan cermin. Aku menatap wajahku sendiri, mencoba mencari jawaban. Apa aku juga menyukainya? Tanyaku pada diri sendiri. Pertanyaan itu berulang-ulang muncul, namun aku belum menemukan jawabannya. Yang jelas, malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Reza terus terngiang di kepalaku, membuatku gelisah sekaligus hangat di saat bersamaan. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Sejak pagi, aku sudah gelisah. Seperti ada sesuatu yang menunggu di ujung hari. Di kantor, pekerjaanku selesai lebih cepat dari biasanya. Semua berkas sudah aku rapikan, laporan sudah terkirim ke email atasan, dan meja kerjaku pun tampak kosong. Tetapi hati ini tetap tidak tenang. Aku sempat berpikir untuk pulang lebih awal. Namun tiba-tiba, ada pesan masuk di ponselku. Rekan kerja? Ia menuliskan sesuatu yang membuat jantungku berdebar lebih kencang. Pesannya singkat. Hanya mengatakan bahwa ia melihat suamiku sedang duduk di sebuah kafe dengan seorang perempuan. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali, berharap ada kesalahan atau sekadar salah paham. Namun semakin kubaca, semakin aku merasa tubuhku melemah. Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin saja itu hanya urusan pekerjaan. Mungkin saja perempuan itu rekan bisnis. Aku mencoba menghibur diri dengan segala kemungkinan baik yang bisa kupikirkan. Tetapi rasa penasaran jauh lebih besar. Tanpa sadar aku sudah memesan ojek daring menuju kafe yang disebutkan. Sepanjang perjalanan, pikiranku campur aduk. Aku ingin percaya bahwa suamiku tidak seperti yang aku bayangkan. Aku selalu mengenalnya sebagai pria yang tenang, bertanggung jawab, dan setia. Namun di sisi lain, rasa takutku semakin besar. Bagaimana jika ternyata semua bayangan burukku benar? Sesampainya di kafe itu, aku tidak langsung masuk. Dari luar jendela kaca, aku bisa melihat jelas sosoknya. Ia memang sedang duduk berhadapan dengan seorang perempuan. Mereka tampak serius berbicara. Tetapi sesekali aku melihat suamiku tersenyum. Senyum itu terasa asing di mataku. Seakan ada sisi lain dirinya yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Tanganku gemetar. Aku tidak tahu harus melangkah atau menunggu. Aku merasa bagai orang asing yang mengintip kehidupan suaminya sendiri. Perempuan yang bersamanya terlihat jauh lebih rapi,
anggun, dan percaya diri. Sesuatu dalam diriku runtuh perlahan. Aku akhirnya memberanikan diri masuk. Suamiku terkejut melihatku, begitu juga perempuan itu. Ada jeda hening yang menyesakkan dada. Aku, kaku, berusaha menahan semua emosi yang bergolak. Ia terbata-bata memperkenalkan perempuan itu sebagai rekan kerja yang sedang membicarakan proyek. Katanya, semuanya murni urusan kantor. Aku mengangguk seolah percaya, meski hatiku menolak. Perempuan itu pamit, tidak lama setelahnya, meninggalkan. Aku dan suamiku dengan keheningan yang tebal. Kami hanya duduk, memandang meja tanpa banyak bicara. Aku ingin bertanya banyak hal, tetapi lidahku keluh. Aku takut jawabannya akan lebih menyakitkan daripada diam. Di perjalanan pulang, suasana mobil begitu sunyi. Aku menatap keluar jendela. Sementara ia sesekali melirikku. Ia mencoba membuka percakapan. Tapi, aku hanya menjawab singkat. Aku tidak ingin marah, tidak ingin menangis di depannya. Tapi rasanya, ada jurang yang mulai terbentuk di antara kami. Malamnya, saat ia sudah tertidur, aku duduk di ruang tamu dengan segelas air putih yang tidak tersentuh. Pikiranku melayang ke masa lalu, saat kami pertama kali bertemu, saat ia melamarku dengan tatapan penuh keyakinan, dan saat aku percaya bahwa kebahagiaan kami akan sederhana, kini semua itu terasa rapuh. Aku sadar, mungkin aku terlalu cepat menilai, mungkin juga hanya rasa cemburu yang berlebihan. Namun, firasatku berkata lain. Ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku, sesuatu yang tidak ia ingin aku ketahui. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa takut kehilangan. Sejak malam itu, hubungan antara aku dan Arman terasa semakin rumit. Aku bisa merasakan ada jarak yang ia buat. Meski dari caranya menatap, aku tahu ada hal yang ingin ia katakan. Namun, Arman selalu menahannya, seakan menunggu waktu yang tepat. Aku, di sisi lain, hanya bisa menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Aku tak ingin gegabah, takut jika pertanyaanku justru membuka luka yang lebih dalam. Pagi ini, suasana kantor berbeda dari biasanya. Beberapa rekan terlihat gelisah. Ada kabar yang beredar kalau perusahaan akan melakukan pemangkasan karyawan. Aku sempat menelan ludah mendengar kabar itu. Rasanya baru kemarin aku merasa aman di sini. Kini bayangan kehilangan pekerjaan kembali menghantui. Aku belum sempat menanyakan kebenarannya pada siapapun. Ketika telepon di mejaku berdering. Faza, tolong ke ruangan saya sekarang. Suara Arman terdengar singkat. Aku melangkah cepat dengan dada berdebar. Begitu masuk, Arman sedang berdiri di depan jendela, punggungnya menghadap ke arahku. Tutup pintunya, ucapnya pelan. Aku menurut, lalu berdiri menunggu ia berbicara. Aku tahu gosip yang beredar, katanya tiba-tiba. Dan aku ingin kamu tenang. Kamu tidak termasuk dalam daftar pemangkasan. Aku terdiam. Sedikit lega. Namun tetap tak berani banyak bicara. Tapi aku ingin kamu tahu, keadaan ini bukan sesuatu yang bisa aku kendalikan. Keputusan ada di tangan pusat. Lanjutnya. Aku mengangguk pelan. Saya mengerti, Pak. Ia berbalik. Menatapku. Tatapannya tegas. Tapi ada sesuatu di balik sorot matanya yang membuatku bingung. Faza, kamu pernah bertanya mengapa aku sangat disiplin. Bahkan, terkadang terlihat keras padamu. Ada hal yang harus kamu tahu. Aku menahan napas, menunggu kelanjutannya. Arman menarik kursi, mempersilakan aku duduk. Setelah aku duduk, ia pun mulai bicara. Aku lahir di keluarga yang penuh tekanan. Ayahku seorang tentara, keras, dingin, dan tidak pernah memberi kami ruang untuk salah. Setiap kesalahan kecil selalu dihukum. Aku dibesarkan dengan pemikiran bahwa kelemahan adalah aib. Dan ketika dewasa, aku membawa pola itu ke dalam pekerjaanku. Aku terdiam mendengarnya. Baru kali ini Arman menceritakan masa lalunya. Banyak orang mengira aku hanya arogan, tapi sebenarnya aku takut. Aku takut jika aku memberi sedikit kelonggaran, semuanya akan runtuh. Aku takut melihat orang lain gagal
karena aku membiarkan kesalahan kecil. Ucapnya dengan suara bergetar halus. Aku bisa merasakan beratnya beban yang ia tanggung. Arman yang selama ini aku kenal dingin dan tegas, ternyata menyimpan luka dari masa lalu. Aku sadar, aku seringkali terlalu keras padamu. Tapi entah kenapa, justru kepadamu, aku ingin jujur. Kamu mengingatkanku pada diriku dulu, saat masih muda. Penuh semangat tapi sering diremehkan, katanya sambil menatapku lurus. Aku merasa dadaku hangat sekaligus canggung. Saya tidak tahu harus bilang apa, Pak. Tapi saya berterima kasih, karena Bapak mau bercerita. Setidaknya, sekarang, saya bisa memahami alasan dibalik sikap Bapak. Arman tersenyum tipis, sesuatu yang jarang sekali kulihat darinya. Terima kasih sudah mau mendengarkan, Faza. Percakapan itu membuat hubungan kami berubah. Ada semacam jembatan baru yang tercipta. Aku mulai melihat Arman bukan hanya sebagai atasan yang keras, tapi juga sebagai manusia yang punya luka dan kerentanan hari-hari berikutnya. Suasana kerja di kantor memang makin menegangkan karena kabar pemangkasan itu. Namun, aku jadi punya semangat baru. Aku ingin membuktikan pada Arman bahwa kepercayaannya padaku tidak salah. Setiap tugasku selesaikan dengan sungguh-sungguh, tanpa mengeluh. Suatu sore, saat semua karyawan sudah pulang, aku masih sibuk membereskan dokumen. Arman lewat dan melihatku. Ia berhenti, lalu berkata, "Kamu tidak pulang? Sedikit lagi selesai, Pak?" Jawabku sambil tersenyum. Ia mengangguk, lalu berjalan mendekat. "Kamu tahu, Faza, kalau saja aku punya karyawan dengan dedikasi seperti kamu sejak dulu, mungkin aku tidak akan merasa sekeras ini dalam menjalankan perusahaan." Aku menunduk, merasa tersipu. "Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Pak." Arman menatapku cukup lama, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi kemudian ia hanya menghela napas. "Baiklah, jangan terlalu larut. Istirahat juga penting." Setelah ia pergi, aku duduk termenung. Ada perasaan aneh yang tumbuh di hatiku. Bukan hormat pada seorang atasan, tapi lebih dari itu. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Sejak hari itu, aku mulai menyadari bahwa kedekatanku dengan Arman sudah melampaui batas profesional, dan aku takut, cepat atau lambat, hal ini akan membawa kami pada masalah besar. Setelah kejadian di kantor ketika aku dipanggil ke ruangan direksi tanpa peringatan, pikiranku masih belum tenang. Kata-kata Pak Dirga yang menyiratkan sesuatu tentang rencana besar perusahaan membuatku semakin resah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berjalan mondar-mandir di kamar, mencoba menenangkan diri dengan minum segelas teh hangat tapi tetap saja jantungku berdegup cepat. Seakan belum cukup, telepon genggamku bergetar. Ada pesan dari nomor yang tidak kukenal. "Hati-hati, ada orang yang ingin menjatuhkanmu dari dalam." Aku terdiam lama menatap layar. Tanganku bergetar membaca pesan singkat itu. Aku tidak tahu siapa pengirimnya, tapi kata-katanya seperti peringatan serius. Keesokan paginya, aku berangkat lebih awal dari biasanya. Rasanya aku harus melihat situasi di kantor sebelum semua orang datang. Begitu masuk, suasana gedung masih sepi. Hanya satpam dan petugas kebersihan yang sibuk. Aku naik ke lantai atas dan duduk di ruanganku sambil membuka laptop. Saat itulah aku menemukan sesuatu yang aneh. Ada beberapa dokumen proyek yang biasanya tersimpan rapi di folderku, tapi pagi itu sebagian hilang. Aku langsung panik. Aku tidak pernah menghapusnya. Ketika ku cari di file backup, ternyata masih ada. Tetapi ada bekas akses dari akun lain. Aku semakin curiga, ada seseorang yang sengaja ingin menjerumuskanku. Sekitar pukul 9, suasana kantor mulai ramai. Aku pura-pura tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi mataku terus memperhatikan Jared Garrick, beberapa rekan kerja. Salah satunya, Dinda, terlihat canggung saat bertemu pandang denganku. Biasanya ia ramah, tapi hari itu, ia buru-buru menghindar. Siang harinya, aku dipanggil lagi ke ruangan direksi. Kali ini, suasananya lebih serius.
Pak Dirga duduk bersama dua manajer lain. Wajah mereka penuh tekanan. Ada laporan kalau kamu yang mengubah dokumen proyek besar kemarin, ucap salah satu manajer. Dengan nada tegas, aku kaget bukan main. Saya tidak pernah melakukannya, Pak. Justru saya yang menemukan ada yang masuk ke akun saya. Mereka saling pandang, seolah tidak langsung percaya. Aku mencoba menahan emosiku. Kalau perlu saya tunjukkan bukti log akses di laptop saya. Ada yang masuk menggunakan akun internal. Suasana ruangan mendadak hening. Pak Dirga mengangguk pelan. Baik, tunjukkan nanti sore. Aku keluar dengan napas berat. Rasanya aku sedang berjalan di atas tali tipis. Sedikit saja salah langkah, aku bisa terjatuh dan kehilangan segalanya. Sore itu aku menyiapkan semua bukti. Tapi, sebelum aku sempat kembali ke ruangan direksi, seseorang menepuk pundakku dari belakang. Aku menoleh. Ternyata, Dinda. Wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca. Ia memintaku bicara di pantry. Dengan suara bergetar, ia mengaku mendapat tekanan dari orang dalam untuk mengakses Zakun. Korjak, aku tidak punya pilihan. Mereka bilang, kalau aku tidak membantu, posisiku akan dipermainkan. Aku mohon maaf. Aku tidak tahu semuanya akan begini. Aku terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja ku dengar. Siapa yang menyuruhmu? Tony, pelan. Dinda menunduk, menahan tangis. Aku tidak bisa bilang sekarang. Tapi tolong percayalah, aku tidak ingin menyakitimu. Aku menghela napas panjang. Bagian dari diriku marah karena dikhianati. Tapi sisi lain, merasa iba melihat ketakutannya. Aku sadar masalah ini lebih besar dari sekadar kesalahan Dinda. Ada orang lain yang bersembunyi di balik layar, dan aku harus segera menemukannya sebelum semuanya terlambat. Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Pesan misterius yang kuterima semalam tiba-tiba masuk akal. Ada orang yang benar-benar ingin menjatuhkanku. Pertanyaannya, siapa dan untuk apa? Di dalam hati, aku tahu babak berikutnya tidak akan mudah. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa lagi hanya diam dan berharap semua baik-baik saja. Aku harus berani melawan, meskipun taruhannya besar. Aku tidak pernah menyangka hidupku bisa berubah secepat ini. Setelah semua kebohongan terbongkar, aku merasa seolah dunia runtuh di hadapanku. Orang-orang yang dulu begitu aku percaya, ternyata menyimpan banyak rahasia. Di satu sisi aku merasa lega karena kebenaran mulai terkuak. Tapi di sisi lain hatiku hancur, karena kenyataan yang kutemukan jauh lebih menyakitkan dari dugaan. Pagi itu aku duduk sendirian di balkon rumah. Angin membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Tapi pikiranku terlalu penuh untuk sekadar merasakan sejuknya udara. Aku mengingat percakapan semalam. Kata-kata mereka masih terngiang di kepalaku. Semua hal yang kusembunyikan selama ini, akhirnya dipaksa keluar. Tidak ada lagi ruang untuk pura-pura. Aku menatap jauh ke jalanan, orang-orang lalu lalang, dengan kehidupan mereka masing-masing. Aku iri melihat mereka yang tampak bebas tanpa beban. Sedangkan aku, setiap langkah yang kuambil, terasa berat. Seakan diikat oleh rantai masa lalu. Aku ingin lari. Tapi kemana? Bahkan jika aku kabur sekalipun, semua ini tetap akan mengikutiku. Siang menjelang, teleponku berdering. Nama yang muncul di layar membuat dadaku bergetar. Aku ragu-ragu. Tapi akhirnya ku tekan tombol jawab. Suara di seberang sana terdengar tegas, namun penuh perasaan. Dia memintaku bertemu. Katanya, ada hal penting yang harus dibicarakan. Aku tahu pertemuan itu tidak bisa kuhindari, karena mungkin inilah kunci dari semua pertanyaan yang belum terjawab. Aku setuju. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang letaknya agak tersembunyi di ujung kota. Begitu masuk, aroma kopi langsung menyambutku. Aku menoleh ke sekeliling, dan di pojok ruangan, dia sudah duduk menungguku. Wajahnya tampak lelah, seakan tidak tidur semalaman. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum berjalan menghampirinya. Terima kasih sudah datang, katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Tidak ada kata lain yang keluar dari mulutku. Kami terdiam cukup lama. Aku menunggu,
Dia pun terlihat mencari cara untuk memulai. Akhirnya ia membuka suara, menjelaskan sesuatu yang selama ini sengaja ia tutupi. Setiap kalimat yang keluar membuat dadaku semakin sesak. Aku merasa ditusuk berulang kali. Namun, di balik semua itu ada secercah kejujuran yang akhirnya berani ia ungkapkan. Aku tidak bisa lagi sembunyi, ucapnya. Kalau aku terus mendiamkan, semuanya akan semakin buruk. Kau berhak tahu. Meskipun mungkin, setelah ini kau akan membenciku. Aku menggenggam gelas kopiku erat-erat. Tanganku gemetar. Bukan karena panasnya minuman, tapi karena emosi yang bercampur. Aduk, marah, kecewa, sedih, tapi juga lega. Untuk pertama kalinya, ia berkata jujur. Meskipun terlambat, aku tidak tahu apakah aku masih bisa percaya. Jawabku lirih. Tapi aku lelah hidup dalam kebohongan. Setidaknya, sekarang aku mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, percakapan kami mengalir tanpa bisa ditahan. Ada air mata yang menetes, ada nada suara yang meninggi, tapi juga ada momen ketika kami terdiam sambil menatap meja. Seakan kata-kata tak lagi cukup untuk menggambarkan semua. Sore mulai turun ketika kami keluar dari kafe itu. Jalanan ramai, tapi dunia di sekitarku terasa asing. Ia berjalan di sampingku, menjaga jarak seakan takut aku akan menolak kehadirannya. Aku bisa merasakan kegugupannya, tapi aku sendiri juga bingung harus bersikap bagaimana. Di persimpangan jalan, aku berhenti. Aku butuh waktu, kataku singkat. Dia menunduk, lalu mengangguk pelan. Aku akan menunggu, balasnya. Aku meninggalkannya di sana, melangkah dengan hati yang masih berat. Aku tahu perjalananku belum selesai. Semua yang terbongkar hanyalah permulaan dari masalah yang lebih besar. Aku harus memutuskan, apakah aku akan melanjutkan hidup dengan membawa beban ini, atau aku berani memulai dari awal tanpa melihat ke belakang. Malamnya aku kembali ke kamar. Aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri yang tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Aku tersenyum pahit. Apa aku kuat menjalani semua ini? Bisikku pada bayangan. Di balik semua kebingungan, aku sadar satu hal. Aku tidak boleh terus-menerus dikendalikan oleh orang lain, oleh masa lalu, atau oleh kebohongan yang sudah meracuni hidupku. Aku harus berdiri di atas kakiku sendiri, meski jalan itu penuh luka. Bab 9 ini menjadi titik balik. Aku belum menemukan jawaban pasti. Tapi aku tahu, aku sedang menuju ke arah yang berbeda. Aku mungkin akan kehilangan banyak hal. Bahkan orang-orang yang dulu kuanggap penting. Tapi untuk pertama kalinya aku berani berkata pada diriku sendiri. Aku harus bebas. Aku berdiri di depan kaca besar di kamar hotel, memandang bayangan diriku yang tampak asing. Rambut yang biasa kusanggul sederhana, kini ditata rapi oleh penata gaya. Wajahku penuh riasan, yang membuatku terlihat seperti orang lain. Gaun yang kupakai indah, terlalu mewah untuk tubuhku yang masih terbiasa dengan kain sederhana. Semua ini terasa bukan milikku. Seolah aku hanya sedang berperan dalam sebuah drama yang tak pernah kupilih. Telepon di meja berdering, membuatku terlonjak. Aku tahu itu pasti dari pihak keluarga Arkan. Tangan ini bergetar ketika meraihnya. Suara seorang pria dari seberang memberi kabar singkat, acara sudah dimulai. Semua tamu menunggu. Jangan lama-lama. Lalu telepon ditutup begitu saja, tanpa memberi kesempatan untukku merespon. Aku menarik napas panjang. Langkah kakiku terasa berat saat berjalan keluar kamar. 2 orang pengawal berdiri di koridor, menunduk sedikit ketika aku lewat. Mereka tidak bicara apapun. Tapi tatapan mereka membuatku sadar bahwa aku tidak bisa melarikan diri. Dunia di luar sana sudah menunggu. Dan aku hanyalah bagian kecil dari rencana besar yang tidak pernah kususun. Ketika pintu aula dibuka, cahaya lampu kristal menyilaukan mataku. Ruangan itu penuh orang. Ratusan wajah yang tidak kukenal. Mereka tersenyum, tertawa, berbincang dengan anggun, tapi semua terasa jauh dariku. Musik lembut mengalun, menambah suasana megah yang justru membuatku semakin terasing
Di ujung ruangan, kulihat Arkan berdiri dengan jubah putih dan sorban elegan. Wajahnya tenang, seolah semua ini berjalan sesuai kendali. Saat tatapan kami bertemu, ia hanya memberi anggukan kecil, dingin, tanpa senyum. Jantungku berdetak keras, seakan ingin melompat. Keluar dari dadaku, aku dipandu menuju pelaminan. Setiap langkah seperti berjalan di atas duri. Orang-orang memandangku. Beberapa berbisik, mungkin membicarakan siapa aku sebenarnya. Aku merasa telanjang di tengah keramaian itu, tanpa pelindung. Prosesi dimulai. Imam membaca doa, suara lantangnya bergema di seluruh ruangan. Saat tiba giliran ijab kabul, aku hanya bisa menunduk. Kata-kata Arkan keluar dengan tegas, lantang, seolah sudah dihafal sejak lama. Semua orang menyambutnya dengan tepuk tangan dan seruan syukur. Tiba giliranku untuk menjawab, lidahku keluh. Suara terhenti di tenggorokan. Aku menoleh sebentar pada Arkan, berharap ada sedikit pengertian, tapi ia hanya menatap lurus tanpa ekspresi. Seakan aku hanyalah bagian dari kewajibannya, bukan seorang wanita dengan hati dan rasa. Akhirnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar, aku mengucapkan kata setuju. Ruangan kembali bergemuruh. Orang-orang tersenyum lega, sementara aku merasa seperti baru saja menyerahkan seluruh hidupku pada seseorang yang tidak kucintai. Setelah acara usai, kami duduk berdua di kursi pelaminan. Orang-orang datang memberi ucapan selamat. Satu persatu, senyumku kaku, bibirku sakit, menahan rasa yang tidak ingin kutunjukkan. Dalam hati aku bertanya-tanya, apakah mereka tahu penderitaan yang tersembunyi di balik gaun dan perhiasan ini? Ketika semua tamu pergi, hanya tersisa aku dan Arkan di ruangan besar itu. Ia menatapku sekilas, lalu berkata datar, mulai sekarang, kau adalah istriku. Kau harus belajar menerima kenyataan. Aku tidak menjawab. Mataku panas, tapi aku menahan air mata agar tidak jatuh. Aku tahu sejak detik itu, kehidupanku tidak akan pernah sama lagi. Semua pintu kebebasan terasa tertutup rapat, dan aku harus berjalan di jalan yang sudah ditentukan orang lain. Malam itu aku tidur di kamar besar, dengan ranjang empuk, tapi rasanya seperti berbaring di atas batu. Heningnya malam justru membuat pikiranku berisik. Aku menatap lenggit-lenggut sambil bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus terjebak dalam kehidupan ini? Aku tidak tahu jawabannya. Yang jelas, babak baru hidupku sudah dimulai, dan aku harus bertahan meski seluruh jiwaku